warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah dibuat. Identitas Satuan Pendidikan SMP atau MTS, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas dan semester kelas 8 semester genap. Materi pokok teks eksplanasi. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. Tahun ajaran 2025-2026. A. Kompetensi dasar. Kegiatan 1. Sikap spiritual. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kegiatan 2. Sikap sosial. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Kegiatan 3. Pengetahuan. Memahami dan menerapkan pengetahuan konseptual. Kegiatan 4. Keterampilan. Mengolah, menyaji, dan menawan dalam ranah konsep dan abstrak. Kompetensi dasar atau KD. 3.10. Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian, suatu fenomena alam, sosial, dan budaya. 4.10. Menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi tentang fenomena alam, sosial, dan budaya. Indikator capaian kompetensi pengetahuan. 1. Menjelaskan pengertian teks eksplanasi. 2. Mengidentifikasi konteks eksplanasi. 3. Menentukan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang keempat, menganalisis isi teks eksplanasi. Keterampilan. 1. Menyusun kerangka teks eksplanasi. 2. Menulis teks eksplanasi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi dengan benar. 2. Mengidentifikasi struktur teks eksplanasi secara cepat. 3. Menentukan unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. 4. Menganalisis isi teks eksplanasi dengan baik. Dan yang kelima, menulis teks eksplanasi sederhana secara mandiri dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Materi pembelajaran. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, atau peristiwa lainnya secara logis dan sistematis. 2. Struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum, isi gambaran umum tentang fenomena yang dibahas. Deretan penjelas, berisi proses atau urutan sebab akibat terjadinya fenomena. Interpretasi, berisi kesimpulan atau penjelasan akhir mengenai fenomena tersebut. 3. Kaidah kebahasaan, menggunakan konjungsi kausalitas, sebab, karena, dan akibatnya. Menggunakan konjungsi kronologis. Kemudian, setelah itu, selanjutnya. Menggunakan istilah ilmiah. Menggunakan kalimat pasif. Pendekatan, model, dan metode. Pendekatan yang kami gunakan itu pendekatan saintifik. Model pembelajaran kami menggunakan problem based learning atau FBL. Metode menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi. Media dan sumber belajar. Media yang kami gunakan yaitu laptop, proyektor, PowerPoint, video pembelajaran, dan LKPD. Sumber belajar kami ambil dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 SMP, modul Bahasa Indonesia, dan artikel fenomena alam dan sosial. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan 10 menit. Guru memberikan salam dan guru mengajak peserta didik berdoa. Guru memeriksa kehadiran siswa. Guru memberikan persepsi tentang fenomena alam. Guru menjelaskan
Selanjutnya, membimbing investigasi. Peserta didik membaca teks eksplanasi. Peserta didik mengidentifikasi struktur teks. Peserta didik menemukan kaidah kebahasaan. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Setiap kelompok menyusun hasil diskusi. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Analisis dan evaluasi. Guru memberikan penguatan. Guru dan siswa menyimpulkan materi. Yang ketiga, kegiatan terstruktur. Pertama, guru bersama siswa membuat kesimpulan. Kedua, guru melakukan referensi pembelajaran. Ketiga, guru memberikan tugas individu. Keempat, guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, menutup pembelajaran dengan doa. Penilaian. Terdapat beberapa penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Itulah tadi hasil rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat dari kelompok 4. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.